cing disaralametkeun ya Allah. Tina musibah ya Allah. Kok kayak mah ya Kak. Kami sudah mengingatkan di 2025 kejadian akhirnya kan gitu, peristiwa yang menghilangkan nyawa sebanyak 81 orang, dasar sekali gitu ya. Artinya harus bertanggung jawab nih pemerintah itu. Walhi melihat ada sebagian kecil gitu ya di kawasan atas itu telah kami tidak lagi menduga pembiaran itu seakan dilegitimasi dengan apa parameternya, dengan keluar izin. Indonesia kembali berduka setelah longsor besar melanda kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Musibah ini tidak hanya menyebabkan kerusakan parah, namun juga merenggut puluhan nyawa. 80 warga dikabarkan hilang. Hingga Kamis 29 Januari 2026 atau hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi 55 kantung jenazah dari lokasi longsor. Itu berarti diduga masih ada 25 korban dari total 80 korban yang diduga hilang saat longsor menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bencana longsor sendiri terjadi pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026 kemarin. Longsor merusak sedikitnya 48 rumah yang ada di 3 kampung di Desa Pasir Langu. 3 kampung yang terdampak parah yakni Kampung Pasir Kuning, Kampung Pasir Kuda, dan Kampung Babakan Cibuda. Hingga kini pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu masih terus dilakukan. Kendala cuaca membuat tim SAR gabungan kesulitan. Tim Informan menelusuri lokasi longsor di Desa Pasir Langu. Ya, saat ini saya sudah berada di Desa Pasir Langu bersama Teim ya, Teim. Iya. Ya, Teim akan mengantarkan saya ke titik lokasi di mana memang banyak warga yang menjadi korban meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu ini. Kita akan terus melakukan penelusuran ke lokasi, seperti apa fakta-faktanya, ikuti terus. Jadi pada hari itu memang di sini ditemukan beberapa. Saya tidur di sini, Pak. Oh, jadi pada saat itu yang ditemukan korban jiwa di sini berapa? Korban 5 orang. 5 orang di sini ya? Ya, yang satunya udah keluar, yang 4-nya ketimbun. Jadi saya duluan yang nemuin itu. Boleh sama anak saya. Boleh ditunjukkan? Bisa. Kita akan coba ke lokasi. Hati-hati, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ya, di mana Pak Ikin? Lokasi korban ditemukan pertama? Yang pertama di sini dulu, yang bayi umur 2 bulan di sini sama ibunya, sama anak yang umur 4 tahun di sini sama ibunya, 3 di sini. Yang udah diselamatin yang ini, saya nyari yang satunya yang umur 9 tahun yang di sini. Di sini. Tertimbun kurang lebih 1 jam. Tertimbunnya 1 jam. Oh, 1 jam. Iya, dia tertimbun reruntuhan bangunan sama rak buku sama rak pakaian. Pas begitu saya diangkat, kedengaran ada bunyi tolong sakit yang di dalam itu. Nah, saya dikeluarin semua barang-barang sama tetangga di sini sama yang bantuin dari sana yang jauh ikut bantuin. Nah, akhirnya alhamdulillah selamat. Kalau posisi kejadiannya tangannya kayak gini. Ya, jadi saya sudah berada di rumah salah satu korban yang videonya memang sempat viral ya. Di satu keluarga ini 5 orang anggota ya. Orang anggota keluarganya selamat dan saat ini sedang mengungsi di rumah keluarganya. Tak jauh dari lokasi memang bencana longsor di kawasan Pasir Langu. Kita akan bertemu dengan keluarga ini. Assalamualaikum Ibu. Arvin. Mungkin bisa cerita kronologis pada itu jam berapa dan gimana kondisi awal? Ya, pertama kejadiannya itu sekitar 3:30 subuh.
hari Sabtu itu ada dentum tabrakan 2 kali yang ya waktu itu suaranya 2 kali. Yang waktu pertama sekali dentuman pertama itu kebangun kita ya, waktu pas kedua kali mau lihat keluar udah Ketutup. posisi ketutup, udah ambruk rumah gitu. Asus sama ketutup sama lumpur. Iya, sama tanah, material tembok semua. gitu kan udah mulai Ini tertimpa. kekubur lama Mulai banget. tertimpa tuh ini Adam. Yang pertama ketimpa Adam. Ada yang pertama tertimpa Iya, tuh. sama. Saya juga terima rumah di ke pres sama bambu. Nyamatin diri lah. Nyamatin ini nih anak-anak sama istri. Jadi akang dulu yang selamat. Iya, nyamatin diri sendiri dulu waktu itu. Setelah Baru itu udah bisa, baru nyelamatin istri sampai teriakan tolong-tolongan sama anak. Setelah itu tetangga baru muncul satu, Mang Ikin itu udah satu bantuin, dah udah mulai Narik ini, narik narik itu bayi. yang bayi sama yang anak yang 3 tahun baru. itu jam berapa sih Kang? Jam 4 Setengah kayaknya. empatan Setengah empatan kejadiannya. sih. Tapi sebelumnya dapat informasi nggak? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada informasi. Enggak ada. Iya. Jadi nggak ada informasi di atas tuh ada longsor. Enggak Nggak ada. ada. Posisinya kan mati lampu waktu itu ya, mati Iya, HP. dari setengah 4 sore mati HP lampu. juga mati semua lobet. Kalau Jarak rumah ke titik yang longsor yang pemukiman awalnya 4 kilo ada. 4 kiloan jauh. 3 kilo. 4 kilo 3 kilo ada. Kurang lebih lah segitu. Jadi kita tuh ke halang kebun-kebun ke Iya. atasnya sama warga yang di atas gitu. itu ada suara apa sebelumnya? Gemuruhnya Gemuruhnya kan disangka bukan kita longsor, angin ya. kan angin, Hujan posisinya angin. hujan angin posisinya itu udah 2 hari ya. Iya, 2 hari 2 malam. disangka gemuruh hujan anginnya Biasa besar gitu. banget. Ternyata tabrakan itu tabrakan tanah ternyata. Kita nggak tahu malah langsung mau bangun malah langsung ketimpa, Iya, belum 2 sempat kali, bangun. 2 kali ini. Baru berapa detik kita ngomongnya suara apa itu? Kayaknya mah itu saungnya, kayaknya ambruk, langsung timpa semua. Nggak bisa berdiri pun belum. Udah. Nyelamatin diri juga mau lari baru susah. detik baru ngomong Berapa detik sedetik. itu paling? Di video yang viral di medsos itu posisi di mana? Di atas Itu di rumah warga, tapi sekitar berapa ratus meter ya? 200 meter ada. Ya, Gimana kronologisnya bisa selamatkan ke situ? Sama warga di gendong. di ini ada warga perempuan kan, kalau warga laki-laki ngegali ini, nyari ini, Evakuasi ada. evakuasi nyari anak ini yang masih tenggelam, masih ini Tertimbun. terkubur. Terus yang ibu-ibunya, hayu kita ke rumah warga gitu, ke yang aman. Kita langsung ke rumah warga itu, ibu itu, alhamdulillah diselamatin, disalinin semua anak-anak. Gitu. Lama dari situ juga belum ketemu ini, saya jerit-jerit. Anak Adam udah ketemu belum? Masih belum. Untungnya ya jam berapa ya ketemunya ya, jam setengah 5. 5 ada. Berapa jam berarti total? Sejaman. Kurang lebih 1 jam. Soalnya susah dicarinya kan gelap. Dan gak kepikiran itu bakal ada Nggak, longsor. kita mikirnya malah yang di atas, yang Longsor dari itu kebun yang bunga. Dari kebun kebun bunga. bunga itu. Mikirnya Takutnya longsornya itu. ke situ kan taunya. Dari belakang dari rumah. sungai, dari aliran sungai. Emang itu kayak jalurnya sih, jalurnya longsor apa? Jalurnya Sungai. air. Dari atas kan. Ya, saat ini saya sedang berada di Dusun Pasir Kuning. Saya akan bertemu dengan salah satu korban yang memang anggota keluarganya juga ikut hilang dan hingga kini belum ditemukan. Ada 2 keluarga memang sebenarnya. Satu yang selamat, lagi yang memang anak istrinya ikut menjadi korban. Kang, punten mengganggu ya. Terus ganggu waktu. Ya, apa-apa. Jadi akang rumah di mana? Ini rumah Kang ini. Ya, pas kejadian. Kang lagi di dalam. Ya, Kalau rumah Kang Bagja sebelah mana sih? yang batu ini banyak batu yang di tengah batu. Ini yang batu ada aqua tuh di atas batu ini. Roh. Jadi saya mau nanya dulu sama Kang Chandra ya. Kang Chandra kan rumah di sini ya, dekat banget nih. Ini kan jalan mobil ya. Iya. Di situ ya Kang ya. Nah, Kang Chandra pada saat itu jam berapa kejadian? Sekitaran 2:30. 2:30. Iya. 2:30 saya belum tidur. Perasaan saya tuh
kayak kapal mau jatuh dari atas. Atas tuh maksudnya sana ya? Dari atas. Nah, ketika kesini kok semakin besar. Nah, baru saya kan belum tidur, setengah 3 keluar saya teh. Oh ini mah kapal yang mau jatuh, karena kan ada yang pelatihan tentara ya di atas. Nah, saya curiganya itu. Kata saya teh nggak ada gitu. Nah, saya langsung turun ke bawah ini Pak. Ke bawah ini di teras. Kan ini lagi gak ada lampu ya, malam gak kelihatan sama sekali. Di atas gak ada apa-apa kok suara semakin dekat gitu. Nah, ketika saya menyadari ketika si tumpukan ini Pak, ketika tumpukan ini datang bro ke sini, nah baru saya menyadari, baru dari sana saya langsung lari gedor-gedor pintu yang di sekitar sini. Barusan itu saya gak tahu lagi gimana. Nah, sampai saya diam sebentar dari sana. Nah, datang lagi. Jadi 2 kali saya yang dan Kang Chandra ngelihat nggak rumahnya Kang Bagja? Kang Bagja waktu pas kejadian nggak ada di sini kan? Nggak ada di rumah. Di rumah ada? Di Jakarta. Di rumah? Di rumah cuma ada anak sama istri. Berarti sampai sekarang belum ketemu? Belum ketemu sampai sekarang juga. Oh, rumah Kang Bagja di mana coba titik? Sebelah sana. Itu ya, ada batu ya? batu itu ya? ya. Oke. Ceritakan juga Kang Bagja, kondisi di sini tuh ada berapa rumah sih? Semuanya ada 25 kalau nggak salah. Di sini ya? Ada 25 rumah, semuanya habis. Di sini? Ya. Di sini tuh jalan ya berarti ya? Ini ya, ini jalan. Kang Bagja tahu pas istri itu meninggal kapan? Sudah itu jam 5-an lah subuh. Kang Ada Bagja yang lagi di ngasih tahu, Jakarta. ya. Ada yang ngasih tahu orang tua. Terus? Telepon suruh pulang cepet-cepet gitu. Cuman nggak tahu sih. Soalnya udah begini gitu sampai sini juga. Pulang dari Jakarta teh. Oke. Kan sekarang berarti Kang Bagja belum bisa menemukan istrinya ya? Ya. Dari infokan oleh tim Basarnas, Belum ada kabar. Kang Bagja udah ngasih usulan titiknya? Udah dikasih tahu titik rumahnya di mana gitu ya, di situ. Mudah-mudahan ketemu ya Kang ya. Kang Chandra, saya mau tanya lagi, mungkin Kang Chandra nggak bisa sih Kang Chandra. Kang, jadi kalau di sini kan jalan berarti ya? Ya. Nah, Kang Chandra kan rumah di sini nih, samping ini kan. Nah, pada saat itu Kang Chandra langsung lari ke sini nggak lihat? enggak, saya larinya ke sini Pak. Ke situ ya? Di depan. Karena kan takutnya saya pikirannya ada kapal yang jatuh. Karena kan di atas nggak curiga sama ini gitu, karena kan tadinya ini perkebunan, enak lah kalau buat main ataupun gimana gitu. Makanya saya curiganya ini kapal mau jatuh, karena kan ada pelatihan tentara kan pasti. Nah, lihat ini nggak suasana air sampai sini atau lumpur? nah saya yang lihat ini pas saya di depan rumah ini, ini yang kelihatan jelas. Nah, baru di sana itu saya panik Pak. Sebetulnya kan ini penuh sama kabut, malam juga gak ada listrik. Nah, yang saya itu gak ada listrik Pak, yang tidak jelas itu. Karena yang jelas ketika si tanah ini di depan muka saya, blam begitu saja. Ada warga yang nyelamatin diri? Gak ada. Berarti Ya, langsung karena tersapu? Kan, iya, tersapu semuanya kalau yang di sini. Nah, baru udah ini tanah nimpuk rumah ini, baru saya kan panik. Langsung gedor-gedor rumah kan orang sekisaran saya. Oh, jadi pas banget ini ya rumah Kang Chandra di sini. Ini lokasinya dikit banget ya, jalan gini berarti ya? Iya. Ini jalan mobil berarti ya? Iya. Jalan mobil situ ya, muter ya. Yang di sini juga Kang Chandra ngeliat ada jenazah di situ? Saya belum ya, karena saya juga ada takut lah sama kejadian ini, prihatin gitu ya. Baru saya kemarin lah sama sekarang yang sebenarnya ada saya di sini. Oh, jadi setelah kejadian nggak kesini? Iya, karena saya kan langsung saya juga ngungsi ke pasar langsung. Kang Bagja sebagai warga sini, punten mungkin bisa Kang Budi bisa kesini. Kang Bagja, ini kan tadi Kang Bagja berapa? 25 rumah di sini ya? Iya. 25 rumah berarti ya di sini ya. Nah, bisa ceritakan di sini tuh rumahnya tuh gimana, berdempetan atau emang ada jalan? Ada berdempetan sih rumah semua juga ada jalan sini kan, jalan mobil. Situ juga ada jalan. Rumah sampai mana terakhir? Sampai ini yang itu tuh yang terakhir yang ada itu. Rumah. Di sana berarti nggak ada rumah? Nggak ada di sana. Sana kayak perkebunan gitu ya? Perkebunan itu
pertanian gitu. Pertanian sayur ya. Iya. Pertanian sayur berarti di sini rumah. Yang ada yang viral di ini bukan sih? Viral di TikTok ya? Iya. Ini posisinya di sini. Di sini. Oh. Jadi ini jalannya, Ya ini jalan. rumahnya ini. Ini kan rumah. Heeh. Ini juga rumah. Ini sampai sini. Terakhir di situ rumahnya. Saat ini saya berada di kaki Gunung Burangrang. Kita akan coba mencari dan ngobrol dengan petani di sini ya. Barangkali bisa kita korek informasi terkait aktivitas pertanian sayuran di sini. Sebenarnya ini adalah sayuran dan ini ya, bunga, tanaman bunga, ada tanaman bunga. Sayuran, tapi kebanyakan sayuran. Ini ada sayuran sawi ya kayaknya ini. Atau kol, oh ya ini kol. Ya, sayur kol. Sana tadi ada cabai, terus ada juga tadi salad ya kalau orang sudah selada. Ini kondisi sayuran kiri kanannya. Di bawah tadi ada bunga. Lihat kabut, di sini kabut sangat tebal ya. Jadi memang inilah potret kawasan kaki Gunung Burangrang. Enak ya, pemandangan. Itu ada nggak lahan hutan yang jadi pertanian? Nah kalau itu mah kurang tahu saya. Tapi ada nggak kalau kelihatannya Kang Chandra? Kalau menurut Sebelah mana? belum ada sih, itu mah masih pembukaan. Ohnya Dua eta pembukaan mah. di sebelah mana Kang? Udah yang di atas jalan tadi di bukit. Ada tanaman apa? Pertanian? Oh kamu itu pertanian. Sayuran itu. Di bukit kan? Mentari. Sama itu juga. Gunung Burangrang sebagian besar ini udah alih fungsi lahan. Oke, berarti emang Jadi, udah fix dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai bahwa ini ada dugaan kompleks. Ya, ada faktor alam, ya, dan tentu awalnya dari curah hujan yang tinggi, kemudian ada faktor alih fungsi lahan. Kita ketahui hampir sebagian lahan di kaki Burangrang ini alih fungsi, harusnya tanaman keras, tapi dipakai sayuran, begitu. Ini kan dilematis ya. Satu sisi kita juga paham para petani mencari penghidupan, tapi di sisi yang lain kita harus memperhatikan faktor ekologi ya, daya dukung lingkungan. Kalau sudah bencana kan kita rugi semua. Kami sudah mengingatkan di 2025 kejadian akhirnya kan gitu, peristiwa yang menghilangkan nyawa sebanyak 81 orang, dahsyat sekali gitu ya. Artinya harus bertanggung jawab nih pemerintah itu ya. Dan terbukti 2025 itu sempat juga gubernur yang baru memang merespon. Makanya dia mengeluarkan Pergub nomor 11 gitu ya, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau mengeluarkan izin di kawasan lindung dan resapan air. Yang kedua, dia mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan izin untuk perumahan gitu ya. Tapi itu tidak cukup di situ. Walhi melihat ada sebagian kecil gitu ya di kawasan atas itu telah terjadi alih fungsi dari harusnya produksi yang meskipun tanaman yang diproduksinya itu boleh diproduksi, tapi tanamannya harus keras. Nah ini beralih gitu ya ke komoditi lain seperti tadi saya katakan kopi dan buah-buahan. Nah di situ pun juga di atasnya tidak hanya itu terjadi alih fungsi, ada juga komoditas tumpang sari ya gitu, sayuran,
ada berbagai macam di situ. Dan apakah itu boleh? Tidak boleh sebetulnya, karena kawasan Gunung Burangrang dan kakinya itu memiliki fungsi lindung dan fungsi konservasi. Kami tidak lagi menduga pembiaran itu seakan dilegitimasi. Dengan apa parameternya? Dengan keluar izin. Artinya perubahan alih fungsi di kawasan KBU gitu ya, secara menyeluruh ya, termasuk misal Kabupaten Bandung Barat yang terus mengikuti ekspansi investasi seperti kabupaten lainnya, itu seakan dilegitimasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak hanya abai dan melakukan pembiaran, tapi bahkan memperkuat legitimasi. Dengan parameter apa? Landasannya memperkuat karena masih dikeluarkan izin. Padahal ada 2 perda gitu ya, dan beberapa peraturan lainnya yang mengatakan bahwa kawasan tersebut itu sebagai fungsi lindung, fungsi daerah resapan air, dan fungsi konservasi. Dan ada mekanisme serta tata cara. Makanya di Perda nomor 2 gitu ya tahun 2016 ada istilahnya tentang pedoman pengendalian dan pemanfaatan kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis nasional gitu ya. Nah ini itu mengatur tata cara pembangunan di kawasan KBU, di ketinggian berapa, di L berapa gitu ya. Ada karena di dokumen RT/RW itu istilahnya L1, L2 yang boleh dibangun. Nah ini sudah melebihi gitu ya dalam ketinggian 100 mdpl. Penting juga gubernur itu untuk melakukan audit lingkungan. Bagi uangnya harga mati itu. Kalau mau Bandung Raya nyawanya terselamatkan. Kalau kita mau memitigasi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu gitu ya. Itu terjadi. Dan kalau memang gubernur saat ini dan para pejabat di tingkat kabupaten kota peduli kepada lingkungan, buktikan gitu ya revisi RT/RW dengan status peningkatan kawasan dan pengetatan kegiatan. Yang kedua audit lingkungan. Terakhir dorongan kami ya penegakan hukum. Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan ya. Kemudian saat ini kita sedang melakukan evaluasi RT/RW Jawa Barat, dan kita juga minta kabupaten kota melakukan evaluasi RT/RW. Dan kami juga terakhir mengeluarkan surat edaran terkait dengan penghentian sementara izin perumahan. Itu bukti keseriusan Pemda Provinsi Jawa Barat. Tentu kami pun kawal dengan penegakannya. Ya kami langsung beberapa kali menutup atau menghentikan beberapa aktivitas yang diduga punya risiko bencana banjir dan longsor bersama teman-teman dari kabupaten kota. Dan audit lingkungan juga sedang dilakukan sinergi dengan perguruan tinggi ya, ada ITB, ada IPB ya, terutama untuk kawasan Bandung Raya, lebih jauhnya Jawa Barat ya, sinergi antara Dinas LH provinsi dengan kabupaten kota. Dan ini menjadi pertimbangan untuk tindak lanjut di lapangan ya. Ya kalau kita identifikasi ada pelanggaran ya tentu kita tindak. Kalau tidak ada pelanggaran artinya punya izin lengkap tetapi punya risiko banjir dan longsor, punya risiko bencana, ya kita minta untuk dihentikan sementara. Ada perusahaan yang dipanggil terkait ini di lokasi ini? Belum. Kita identifikasi. Kita pun harus cermat ya nanti seperti apa. Tentu harus ada pandangan juga dari ahli ya. Jangan sampai langkahnya tidak tepat.